sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita, siapa di sini yang pernah dihina, direndahkan orang? Enggak perlu mengangkat tangan ya, rasanya kita semua at some point in our life itu pernah dihina, pernah direndahkan orang. Dan saya tidak perlu bertanya yang kedua, bagaimana rasanya? Karena kita semua tahu bagaimana rasanya dihina. Jangankan dihina, dibanding-bandingkan dengan orang lain saja itu menyakitkan bagi kita. Kita merasa tidak terima kalau kita dihina. Pertanyaan saya berikutnya begini. Pernahkah di antara kita itu selalu mencari sense of significance? Saudara itu selalu mencari hidup yang berarti itu seperti apa sih? Saudara mencari nilai hidup itu seperti apa? Kalau kita sebagai manusia, apa sih yang dimaksud sebagai manusia yang noble, yang agung? Pernah tidak kita mencari semacam itu? Saya yakin kalau kita serius dengan hidup kita, maka kita pernah merenungkan pertanyaan itu. Karena itu adalah bagian dari natur kita. Natur kita yang diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah atau sebagai imago Dei. Sebagai imago Dei, Allah telah memberikan kepada kita keberhargaan dan kehormatan. Di satu sisi Allah memberikan keberhargaan dan kehormatan. Kita ini walaupun cuma gambar, tapi gambarnya Allah gitu loh saudara. Bayangkan saudara itu dianggap mirip aktor, mirip selebritis, walaupun mirip, walaupun cuma kawinnya, tapi saudara tetap pasti lumayan bangga, bener ya? Gitu. Ada beberapa orang itu mirip dengan saya, dan saya yang bangga. Ada keberhargaan, ada kehormatan begitu saudara, karena kita walaupun gambarnya Allah. Oleh sebab itu pula, maka segala tindakan yang merendahkan gambar Allah adalah tindakan yang sangat serius di mata Tuhan. Istilah gambar Allah, rupa Allah muncul beberapa kali di dalam Alkitab. Dan munculnya itu kalau kita kaitkan dengan tindakan-tindakan yang keliru, kita bisa tahu misalnya pembunuhan di Kejadian 9 ayat 6. Itu pembunuhan kepada manusia, Allah tidak bisa mengambil itu secara sepele. Penghinaan, pengutukan kepada manusia, Yakobus pasal 3, Allah juga tidak bisa memandang itu sebagai sesuatu yang sepele. Makanya saya kaget, cukup prihatin saudara. Hati saya benar-benar sedih walaupun mulut saya tertawa. Yaitu beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu saudara paham atau menonton berita, ada seorang karyawan yang baru bekerja 1 bulan di sebuah toko LPG, air mineral dan sebagainya itu, akhirnya dia membunuh majikannya. Dia bunuh, dia potong-potong anggota tubuhnya, dimutilasi, lalu dicor. Dan dia melarikan diri. Padahal gara-gara dia dimarahin dan katanya menurut dia sempat dipukul oleh majikannya. Bukan itu yang mau saya bicarakan. Yang saya bicarakan adalah pada waktu pelaku ini ditangkap, lalu ditanya, bagaimana perasaanmu setelah engkau membunuh majikanmu? Maksudnya itu apakah engkau ada perasaan bersalah atau tidak? Dan jawaban orang itu sambil senyum cengengesan, dia berkata, saya puas sudah membunuh dia. Saya puas. Lalu ada pertanyaan, kenapa kamu tidak menyerahkan diri kepada polisi? Lalu dia menjawab, kalau gitu nanti polisi nggak punya kerjaan. Biar polisi punya kerjaan mengejar saya. Saudara, pada waktu saya mendengarkan itu dan saya lihat wartawan, polisi juga tertawa mendengarkan kalimat itu. Tapi ketika saya menonton berita itu, hati saya benar-benar bergetar. Saya sedang melihat kekuatan dosa yang begitu rupa ada di depan mata. Sementara orang-orang lain menertawakan dosa yang semacam itu. Tidak ada penghinaan yang lebih serius di mata Tuhan kecuali daripada kita menghina orang lain, menghina sesama kita sebagai gambar Allah dengan cara apa? Mengambil nyawanya. Dengan cara apa? Menghina dia. Makanya Alkitab mengatakan barang siapa menghina ciptaan, menghina sesamanya, dia menghina penciptanya. Karena di dalam diri kita diciptakan sebagai gambar Allah, ada kehormatan dan ada keberhargaan. Makanya kita mencari sense of significance. Makanya kita sadar bahwa di dalam diri kita, hidup kita itu harus meaningful, harus significant. Kenapa? Karena Allah by default has created us in that way. Dia sudah menciptakan kita seperti itu. Tapi sayangnya dosa telah mencemarkan gambar Allah.
Bukan cuma dosa telah mencemarkan gambar Allah, tapi ini dia yang diperbuat oleh dosa. Dosa tidak hanya mencemarkan gambar Allah, tetapi juga membuat manusia mencari pemenuhan untuk keberhargaan dan kehormatannya melalui cara-cara yang salah. Dosa tidak menghapus gambar Allah di dalam diri manusia, benar sekali. Tapi gambar diri itu menjadi tercemar. Masih ada kesadaran bahwa kita ini terhormat, memiliki dignity, memiliki significance. Masih ada kesadaran itu. Sekarang yang salah adalah manusia mencari cara-cara yang salah untuk memenuhi itu. Bukannya manusia bersyukur di dalam Allah. Ingat ya, sekali lagi, dari awal kita berharga karena kita gambar Allah. Kalau Allahnya dibuang dari hidup kita, tidak ada kehormatan sama sekali, tidak ada keberhargaan sama sekali. Tapi itulah yang dilakukan oleh dosa. Ketika gambar Allah tercemar, dosa tidak berhenti sampai di situ. Dosa membuat kita memenuhi keberhargaan dan kehormatan itu dengan cara-cara yang salah. Dan nanti kita akan melihat bersama-sama, boleh tidak sih orang Kristen itu membanggakan sesuatu? Boleh tidak? Boleh nggak orang Kristen bangga dengan sesuatu? Ya, nggak usah jawab, dari wajahnya sudah ketahuan ya, bingung semua. Untuk itulah kita perlu belajar bersama-sama. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara, cuma 3 ayat saja. 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 14. Mari membaca 1, 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Amin. Amin. Mungkin saudara pertama kali membaca bagian ini, saudara mungkin kaget karena Paulus menggunakan kata bermegah beberapa kali. Kemegahan, bermegah beberapa kali. Dan mungkin saudara bingung mengapa Paulus perlu di awal suratnya dia berkata aku bermegah atas hal ini. Kira-kira penyebabnya apa? Itu yang paling penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Tidak mungkin out of nothing, out of nowhere Paulus tiba-tiba bicara tentang kemegahan. Tidak mungkin. Ada sebabnya mengapa Paulus perlu memberitahu, aku mau bermegah dan ini dia kemegahanku. Kalau kita membaca seluruh surat 2 Korintus, maka kita akan tahu bahwa Paulus itu sedang dijadikan target serangan oleh rasul-rasul palsu. Yang Paulus sebut rasul-rasul yang tiada tarannya itu. Wah, rasul-rasul yang kelihatannya itu luar biasa, bombastis, spektakuler. Nah, rasul-rasul palsu ini memandang rendah Paulus. Celakanya jemaat Korintus, jemaat yang dirintis oleh Paulus sendiri, jemaat yang Paulus korbankan dirinya mengalami penganiayaan, dan salah satu jemaat yang Paulus paling lama gembalakan, hampir 2 tahun. Ternyata sebagian jemaat Korintus lebih percaya rasul-rasul palsu ini, lalu memandang rendah Paulus. Dan bagaimana mereka memandang rendah Paulus? Bagaimana mereka menyerang Paulus? Nah, ada 2 serangan sebetulnya. Paulus itu diserang dari sisi kesulitan-kesulitan di dalam pelayanannya dia. Ada berbagai kesulitan dan penderitaan yang dialami Paulus. Nanti setelah ibadah silahkan baca sendiri pasal 1 ayat 8, pasal 4 ayat 8 dan 9, pasal 11 ayat 23 sampai 28. Dan mereka mempersoalkan masalah kesulitan Paulus dalam pelayanan. Dan mereka berpikirnya begini, kalau Paulus itu memang rasul dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak melancarkan pelayanannya? Masuk akal nggak pikiran begitu? Kalau Paulus itu benar-benar rasul yang dipilih oleh Tuhan, mengapa dia menghadapi berbagai macam kesulitan seolah-olah Allah tidak menyertai Paulus? Dan bukankah cara berpikir itu seringkali ada di dalam benak kita? Ketika hidup kita tampaknya berantakan, kita berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kala berpikir begitu? Tuhan, hidupku kok carut-marut begini sih?
Apakah Tuhan tidak menyertai aku? Kita kadangkala menilai penyertaan Allah hanya berdasarkan kondisi kehidupan kita sekarang. Dan itu belum tentu benar. Apa yang terjadi pada Paulus memang menunjukkan dia punya banyak masalah. Dia ditentang banyak orang. Dia seringkali menghadapi penganiayaan di mana saja. Dia hidup di dalam kekurangan sehingga orang bertanya, kamu tuh rasul yang sejati atau tidak sih? Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya justru itu menunjukkan Paulus itu rasul yang sejati. Karena kalau dia hamba Tuhan, maka dia sepatutnya menderita bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau dia hamba Tuhan, melayani seperti Tuhan, melayani Tuhan sendiri, maka wajar kalau hamba Tuhan itu menderita, saudara. Yang tidak wajar itu adalah hamba Tuhan hidup di dalam kemewahan. Itu tidak wajar. Yang wajar adalah hamba Tuhan hidup di dalam kesusahan. Karena sekali saudara berkata ya kepada panggilan Tuhan, maka you expect nothing rather than sufferings. Ketika saya dulu berkata ya terhadap panggilan Tuhan, yang ada di pikiran saya di depan itu bukan kebahagiaan. Yang ada dalam pikiran saya adalah kesusahan, kesulitan, penderitaan. Bahkan ketika saya sudah memutuskan untuk sekolah teologi, walaupun saya tidak ingin, saya tahu dipanggil, tapi hati saya belum bisa terima. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, wah kamu ini bodoh banget ninggalin kuliah di sekolah negeri lagi, di kampus negeri, dapat beasiswa lagi, ada kerjaan lagi. Kamu tuh tinggalkan semua untuk sekolah teologi. Kamu salah, ini yang ngomongin hamba Tuhan. Dia bilang, kamu tahu nggak, jadi hamba Tuhan itu tidak enak, keputusanmu ini keputusan yang bodoh. Apalagi kamu tinggal di negara ini belum tentu aman. Siapa tahu kamu jadi korban penganiayaan dan sebagainya dan sebagainya. Pada waktu dia ngomong begitu, saya berkata, Pak, terima kasih masukannya. Tapi setelah mendengar omongan Bapak, saya semakin yakin dipanggil oleh Tuhan. Lalu dia senyum, peluk saya, dan dia bilang, kamu harus jadi hamba Tuhan, karena panggilanmu jelas. Orang-orang yang tidak suka dengan Paulus, itu melihat semua kesusahan Paulus sebagai sesuatu yang buruk. Tuhan tidak menyertai Paulus, padahal belum tentu. Saya pernah membaca cerita seorang misionaris, saudara. Dia melayani di satu tempat, di pedalaman, persiapan mau pergi, kecelakaan. Kakinya patah. Lalu setelah sembuh, dia akhirnya berangkat ke tempat itu bersama keluarganya. Di tempat itu, keluarganya beberapa meninggal dunia karena malaria. Lalu dia balik lagi ke negaranya, dan ketika mau mengurus perpanjangan visa ke tempat itu, dia ditolak. Dia frustasi. Dia pikir dari awal kok Tuhan tidak menyertai dia. Padahal dia yakin panggilannya untuk suku itu. Dia sempat berpikir untuk meninggalkan pelayanan, tapi bersyukur saudara, pada akhirnya Tuhan bukakan pikiran dia, dia memulai yayasan misi. Dan melalui yayasan misi yang dia rintis, akhirnya dia telah mengutus puluhan misionaris ke berbagai suku pedalaman. Dan di situ dia baru sadar, kenapa pelayanannya dia di tempat itu dibuat Tuhan begitu sulit. Ya supaya nanti kalau dia mengutus misionaris, dia lebih bisa memperhatikan penderitaan misionaris yang dia utus. Mengapa visanya ditolak? Karena kalau tidak ditolak, satu suku dilayani satu orang. Begitu visanya ditolak, satu orang mengutus puluhan misionaris ke berbagai suku. Kadangkala kesulitan dalam pelayanan, kesulitan di dalam kehidupan bukan membuktikan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tapi beberapa orang pada zaman itu di antara jemaat Korintus tidak paham tentang itu. Jadi mereka menjadikan kesulitan Paulus dalam pelayanan sebagai serangan untuk mempertanyakan kamu tuh rasul atau bukan. Serangan yang berikutnya saudara berkaitan dengan kualitas retorika Paulus. Paulus sering dikritik. Nanti kalau kita lihat 2 Korintus nanti kita akan tahu ya. Paulus sempat berkata begini misalnya di pasal 11 ayat 6. Paulus itu kurang paham dalam hal berkata-kata. Yang kalau di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkannya untrained as a speaker atau unskilled in speaking. Menurut retorika Yunani, dan retorika Yunani itu ilmu yang paling tinggi. Karena biasanya seorang retoris itu juga seorang filsuf. Dua-duanya ini seringkali berkaitan. Dan kalau saudara tanya orang pinter, itu pasti belajar filsafat, belajar retoris. Kalau zaman dulu saya SMA, orang pinter itu pasti bisa matematika, bisa fisika, bisa kimia. Pinter itu kriterianya begitu. Saya sangat tidak setuju.
Walaupun saya paling bagus nilainya memang di situ. Dari dulu saya mempertanyakan itu. Karena saya yakin pintar tidak bisa diukur dari sains tertentu. Tapi anyway, zaman dulu retorika dan filsafat itu adalah ilmu yang paling digandrungi, yang paling populer. Nah, ketika mereka melihat Paulus, Paulus itu tahu retorika. Benar sekali. Nanti kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita akan tahu dia menggunakan argumentasi dari retorika Yunani Romawi kuno. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, Paulus itu kelihatannya sangat sederhana sekali begitu saudara. Sangat sederhana sekali. Sehingga orang menganggap kamu tuh hamba Tuhan atau tidak sih? Kalau kamu tuh dipanggil sebagai pengkhotbah, mengapa gayamu kok tidak menarik? Bayangkan saja ya, seandainya saudara itu mendengarkan khotbah dari pendeta yang cuma baca teksnya saja, dibaca dalam 1 jam khotbah, ngangkat kepalanya cuma 6 kali. Itu pun bukan melihat jemaat ngecek jamnya, masih berapa menit begitu kan. Dan itu tampaknya sudah otomatis karena ada timernya dia di sini. 10 menit ngangkat, 10 menit ngangkat gitu. Bayangkan saudara mendengarkan khotbah dari pendeta semacam itu. Yang pernah mendengarkannya saya bisa paham. Dan itu anugerah buat saudara. Saudara sudah tidak akan takut lagi dianiaya karena tiap minggu sudah terasa dianiaya begitu kan. Nah, bayangkan saudara mendengarkan khotbah dari orang semacam itu dengan seorang yang sangat fasih sekali, yang kalau ngomong Allah itu besar suara, kita ini kecil. Hati kita dirobek, keluar air mata kita gitu kan ya. Saudara pasti merasa wah ini lebih keren nih kan. Ini lebih keren nih gitu kan. Kalau bayangkan ya kalau ada pengkhotbah kalau ngomong tuh banyak Siapa di antara saudara kalau ngomong banyak emnya? Bapak Ibu saudara sekalian saya mau mau itu mau apa? Mau atau mau apa gitu kan. Bayangkan dengan hamba Tuhan yang kalau bicaranya begini. Mungkin saudara punya masalah, saudara sudah mencari jalan keluar kemana-mana, saudara sudah mencari pertolongan dari teman saudara mengangkat tangan. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa Allah akan turun tangan menolong saudara. Haleluya, haleluya. Saudara pasti memilih yang kedua daripada yang pertama, benar nggak sih? Jemaat Korintus yang modelnya kayak gitu. Dia melihat Paulus dan bandingkan dengan yang lain. Ini kurang keren nih gitu kan. Padahal mereka tidak tahu Paulus itu sebetulnya bisa. Tapi Paulus memilih untuk tidak memakai itu. Kenapa? Dia memilih untuk bersandar kepada Roh Kudus di 1 Korintus pasal yang kedua. Jemaat tidak tahu. Makanya jemaat menyalahpahami Paulus. Nah, sekarang coba bayangkan saudara berada dalam posisi Paulus. Saudara tuh tahu retorik, tapi saudara nggak mau pakai memang. Terlalu berlebihan. Saudara tahu filsafat, tapi saudara mau bersandarnya pada firman Tuhan. Bukan berarti tidak mau menggunakan, tapi saudara tidak mau bersandar pada filsafat. Dan saudara itu hidupnya benar-benar ikut Tuhan. Saudara menyadari Tuhan menyertai saudara, tapi lalu ada orang ngomong gini, dia nggak disertai oleh Tuhan. Mana bener sih dia penatua kok kayak gitu, bisnisnya kok tambah suram. Hamba Tuhan kok kayak gitu, apa yang dikerjakannya kok banyak yang gagal. Kalau semua orang ngomongin kayak begitu, kira-kira yang akan saudara lakukan apa? Lupakan Alkitab. Tanya pada kedagingan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Seandainya tidak peduli Alkitab. Meninggalkan langsung ya, tinggalkan pelayanan. Ngapain? Kita tetap pelayanan. Sudah berusaha melayani dengan baik, tidak mendapat penerimaan yang baik. Meninggalkan pelayanan. Apalagi yang kita akan lakukan? Mungkin saudara akan beritahu orang itu, kamu jangan meremehkan aku ya. Aku ini lebih baik daripada kamu. Nanti tak buktikan ya, bahwa kamu tidak ada apa-apanya dengan aku. Saya dulu masih ingat saudara, ketika ada perseteruan antar dua hamba Tuhan saudara, dan saya ada di tengah-tengahnya karena waktu itu saya masih muda sekali, saya ada di tengah-tengahnya. Jadi saya mendengar dari sini, saya mendengar dari sini saudara, dan kalimat yang saya dengar terngiang-ngiang di telinga saya sampai sekarang adalah karena salah satu hamba Tuhan ngomong gini, kalau saya sih nggak mau ngurusin dia. Terus wah, bagus Pak keputusannya. Memang menurut saya nggak perlu diurusin sih Pak gitu. Nanti tambah masalah gitu. Lalu jawabannya dia gini, saya nggak mau ngurusin dia kenapa? Karena dia bukan level saya. Saya nggak mau mengurusin dia karena dia bukan level saya. Padahal orang ini sedang merendahkan dia. Lalu dia ngomongnya, dia bukan level saya. Berapa banyak di antara kita ketika berselisih, dihina orang, disalahpahami orang, kita berkata, aku akan tunjukkan aku lebih baik daripada yang kamu pikirkan.
aku ini lebih tinggi, kamu tuh bukan levelku. Ada berapa banyak di antara kita yang pernah tergoda seperti itu? Dan Paulus berada di dalam situasi yang dilematis semacam itu. Di satu sisi dia tidak ingin dihina, karena dihina itu sakit, pasti. Dihina itu sakit, saudara. Loh, tapi kan dia rasul, ya tetap rasul dihina sakit, saudara. Rasul dipukul ya tetap memar, saudara ya. Hamba Tuhan, saudara tendang ya tetap jatuh, saudara. Jangan saudara pikir bahwa kalau dia hamba Tuhan gitu kan, dijaga oleh Tuhan, malaikat Tuhan terus menerus sepanjang waktu. Saya pernah hadir di dalam upacara pemakaman, saudara. Pada waktu jenazahnya mau dibawa ke pekuburan, salah seorang hamba Tuhan berdoa. Dan doanya itu membuat saya tuh merenung dalam sekali, saudara. Karena dia berdoa begini, Tuhan sebentar jenazah dan kami semua akan berangkat ke tempat pemakaman. Kami berdoa kiranya Tuhan kirim ribuan malaikatmu berkemah di sekeliling kami. Saya coba ngerenung ya. Berangkat ke pekuburan itu sampai bayar polisi. Supaya cepat jalannya. Sekarang malaikat suruh datang semua, berkemah lagi, bukan menyertai loh saudara. Berkemah di sekeliling kita, apa gak bikin jalanan macet sih? Saya ini bingung, ini malaikat atau psikomo sih, kok bikin jalanan macet gitu saudara. Tapi dia doa dengan yakin gitu kan, doa dengan santai. Saya tuh gak tahu ya, dia doanya normal atau pikiran saya yang tidak normal saudara. Saya mikir, ngapain ngirim malaikat itu ribuan, kita loh gak sampai 100. Mungkin malaikat itu dibutuhkan di tempat lain gitu saudara. Kita ini cuma berapa? Cuma ada 30 orang. Malaikatnya itu bisa ribuan itu loh. Ngapain coba malaikatnya? Apa enggak nyusahin event organizer-nya surga saudara? Nanti ngurusin pakai kaos dulu ya malaikat gitu kan. Untung enggak ya, karena putih-putih sudah, tinggal kasih nasi bungkus. Kok pinggir jurang ya. Oke. Paulus satu sisi tidak mau dihina jelas, tapi di sisi lain dia juga tidak ingin sombong. Dia tidak mau berkata begini, aku ini ya punya kelebihan yang kamu semua tidak punya. Paulus tidak mau itu. Jadi dia di antara dua tempat jadi tarik, ada tension di situ. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu? Saya yakin kita pernah berada dalam situasi seperti itu. Kita merasa anggapan orang itu merendahkan kita. Tapi kita mau menyerang balik orang itu, kita takut, kita jatuh di dalam kesombongan. Lalu bagaimana respon kita? Mari kita lihat bersama-sama saudara. Yang pertama, menunjukkan kebanggaan yang benar. Saya bacakan ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus ternyata tetap bermegah. Dalam bahasa Yunani, inilah kemegahanku. Paulus menunjukkan kemegahannya, dan di ayat 14 dia juga bicara tentang bermegah lagi, kemegahan lagi. Jadi ayat 12 sampai 14 itu bentuknya inklusio. Di awal ada ide tentang kemegahan, di akhir ada ide tentang kemegahan, dan di bagian akhir kemegahannya diulang. Wow, kita jadi kaget. Loh, kok bisa sih? Kemegahan itu kan salah di mata Alkitab. Bermegah itu kan salah. Nah, kalau saudara punya konsep semacam itu, mungkin saudara perlu bedakan antara sombong dengan bermegah. Makanya terjemahan bahasa Indonesia di sini saya sangat suka sekali. Menerjemahkannya bukan saya menyombongkan, inilah kesombonganku, bukan, tapi memakai inilah kemegahanku. Karena kata kaukesis, kemegahan, atau kata Yunani kaukaomai, ternyata artinya itu bisa netral. Tergantung konteksnya. Paulus beberapa kali menggunakan dua kata itu dengan arti dia membanggakan karya Allah di dalam hidupnya, dia membanggakan pelayanannya dan seterusnya. Tapi Paulus juga sadar kaukesis atau kaukaomai itu juga bisa negatif kalau kita bermegah di dalam kebodohan kita. Sekali lagi, bermegah tidak salah. Tapi saudara perlu tahu bermegah yang tidak salah itu seperti apa. Nah, ini dia yang sekarang kita bahas. Bermegah yang tidak salah adalah bermegah atas integritas diri. Tadi Paulus mengatakan bahwa dia hidup di dunia ini di depan jemaat Korintus di dalam ketulusan dan di dalam kemurnian. Tulus dan murni itu mirip sekali artinya, tapi kalau saya harus membedakan, mungkin bedanya begini saudara. Kata haplotes itu lebih merujuk pada tujuan atau motif yang satu.
Bahasa Inggris menerjemahkannya itu simplicity. Pokoknya satu, straight to the point. Kalau elikrineia itu lebih ke arah kemurnian dalam arti kesungguhan dalam melakukan sesuatu tanpa embel-embel di belakang. Kesungguhan dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan keuntungan pribadi di belakang. Misalnya pernah dipakai oleh Paulus kata ini untuk roti yang tidak beragi. Ragi itu kan tidak kelihatan sih, tapi punya pengaruh terhadap roti. Yang pernah masak roti atau bikin roti, buat roti pasti mengerti maksud saya. Kalau raginya kurang, dia itu kayak keras gitu loh. Kayak keras, nggak bisa mengembang. Ragi itu tidak kelihatan tapi punya pengaruh. Nah, kalau orang punya kemurnian, ibarat rotinya itu tidak punya ragi. Dalam arti apa? Rotinya itu apa adanya. Rotinya itu pure, murni, tidak ada tambahan yang lain. Beberapa bakery itu kan menjual roti, nanti ada tulisannya begini, di atas jam sekian harganya 50% di bawah. Biasanya yang pakai model begitu adalah bakery yang tidak pakai bahan pengawet. Besoknya itu sudah nggak bisa dimakan, atau kalaupun bisa dimakan kualitasnya sangat berkurang. Nah, itu di Amerika juga ada, di Indonesia juga ada. Dan saya yakin ada juga jemaat rek yang kalau beri khusus di jam-jam tertentu. Dari jumlah orang yang tertawa, saya kok tambah sedih ya saudara ya. Berarti jumlahnya cukup banyak ya. Cukup banyak. Ada ketulusan, ada kemurnian. Kalau ketulusan itu kayak straight to the point gitu loh saudara. Satu tujuan. Kalau kemurnian itu nggak ada embel-embelnya. Jadi kalau ditambahkan semua, ini sebetulnya bicara tentang apa sih? Bicara tentang ketulusan dan memang kemurnian. Kita ini kalau mau satu tujuan, ya tujuan itu aja. You say what you mean what you say. Itu maksudnya gitu. Dalam peribahasa yang umum itu, you say what you mean what you say. Jangan sampai kita melakukan permainan kata ini sehingga orang lain itu tidak bisa memahami kita. Salah satu kelemahan tapi sekaligus kelebihan saya ini dulu dikenal sebagai Mr. Excuse. Orang yang paling pandai berdalih, paling pandai ngeles, saudara. Karena saya salah apapun, saya punya segudang pembenaran untuk kesalahan saya. Dan saya bersyukur, satu, saya itu pandai berargumentasi. Yang kedua, saya itu lucu. Sehingga kelemahan saya dulu adalah begini. Tiap kali ada masalah, kalau saya nggak bisa menjelaskan, saya akan berkata, saya bergurau. Dan setelah saya tambah dewasa, saya melihat hal itu jahat sebetulnya. Walaupun saya bisa mengatakan, oh saya bergurau, tapi sebetulnya di balik gurauan ada tujuan enggak? Gurauan itu kan cara, alat, tools. Bergurau itu kan masih ada tujuan di baliknya kan ya. Jadi saya telah memakai tools untuk membenarkan tujuan saya yang keliru ini. Atau mungkin saya bisa pakai argumentasi yang lain, tapi sebetulnya untuk menutupi hati saya. Contohnya misalnya begini, ada orang nggak benar gitu kan. Lalu saya marah-marah luar biasa, mempermalukan orang itu. Lalu misalnya nih, saya nggak pernah ya melakukan itu. Misalnya ada orang berkata kepada saya begini, jangan gitulah kalau negur orang. Wah, saya bisa saja membenarkan diri dengan berkata begini, saya ini ya sebetulnya sedang mengajar dia satu hal yang penting. Kalau pelayanan jangan main-main, memberikan diri kepada Tuhan yang sangat serius sekali. Toh yang dia alami sekarang, menderita apa? Nggak seperti Yesus disalib kok. Semua yang saya ngomong benar nggak sih? Benar, tapi motivasi saya tetap menghina dia. Motivasi saya tetap saya meluapkan kemarahan saya kepada orang itu. Dan kalau kita mau jujur ya, saya yakin itu pergumulan kita juga. We do not say what we mean, and we do not mean what we say. Kita itu suka kalau kalimat kita itu ambigu gitu loh saudara. Kenapa? Karena kalau kalimat kita tuh ambigu, nggak jelas, kita tuh nggak bisa disalahkan. Tapi saya ingin saudara menekankan ini. Yang paling penting di dalam hidupmu itu bukan pencapaianmu, bukan penampilanmu, bukan kelancaran karirmu, tetapi integritas dirimu. Itu yang penting. Kalau saudara jalan misalnya ada uang 5.000. Yang saudara lakukan apa? Saudara pasti akan ambil. Benar ya? Bukan masukkan dompet dong. Enggak lah, maksud jemaat rek gitu. Mesti saudara akan ambil gini dan saudara kasihkan istri, simpen.
supaya dosanya dibagi 50-50. Enggak lah, saya tahu jemaat rek enggak kayak gitu. Ada kok teman saya hamba Tuhan itu jalan ya saudara ya, ada 2000 gitu jatuh di jalan gitu. Dia lihat, ini godaan ini dari setan, enggak usah diambil. Dia lewat aja. Enggak lama kemudian dia lihat ada uang 100.000 jatuh. Dia bilang, wah ini berkat dari Tuhan ini. Dia ambil. Antara godaan dengan berkat Tuhan bedanya tipis ya saudara. Bedanya cuma jumlah digitnya aja yang beda saudara. Nah saudara itu harus punya integritas gitu loh saudara. Ketika tidak ada orang melihat, bagaimana saudara menempatkan diri saudara. Apa yang saudara omong harus sama dengan hati saudara. Itu loh maksud saya. Jadi hamba Tuhan pun saya berusaha untuk tidak pencitraan, jaim di sana sini. Kalau saya nggak suka ya saya ngomong tidak suka. Berkali-kali saya berkata kepada saudara, saya ini hamba Tuhan, bukan hamba gereja. Kalau saya hamba gereja, saya akan menyenangkan anggota gereja. Kalau saya hamba Tuhan, saya menyenangkan Tuhan. Apapun saya sampaikan karena itu kebenaran. Yang kita banggakan integritas. Ibu-ibu perhatikan baik-baik ya, bukan berarti bapak-bapak tidak perlu memperhatikan. Tapi persoalan tentang membanggakan prestasi anak-anak, itu biasa yang paling heboh adalah ibu-ibu. Anak-anak sukses gitu kan, wah medsosnya rame itu, wah teman-teman kayak merasa di spam gitu kan. Wisudanya sekali saudara, wah storynya itu sebulan penuh. Terus saudara, apalagi kalau lulus dengan penghargaan, waduh yang dibanggakan itu prestasinya. Dengar baik-baik ya Bapak Ibu saudara sekalian, seharusnya kita lebih membanggakan integritas anak kita, karakter anak kita. Bukan masalah pada akhirnya dia lulus atau tidak lulus. Tadi malam saya baru dapat kiriman email dari kampus saya. Dan dia mengatakan ujian disertasi saya lulus. Saya tinggal menunggu wisuda bulan Juli nanti. Tapi saudara tahu perasaan saya yang paling dominan ketika membaca itu apa? Saya bukan bersyukur untuk kelulusan saya. Tapi saya bersyukur kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk bertahan sampai pada akhirnya. Yang saya syukuri itu bukan aduh akhirnya saya lulus, bukan sih. Yang saya syukuri adalah aduh oleh karena kasih karunia saya bisa sampai pada titik ini. Berapa kali saya putus asa coba, berapa kali saya mau menyerah coba. Sekarang saya melihat prosesnya, saya bersyukur pada akhirnya saya bukan jadi PhD, tapi jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting daripada saya punya gelar baru yang lebih tinggi. It's all about integrity di dalam hidup kita. Nah berikutnya yang dibanggakan apa? Kalau berhenti pada integritas berarti kebanggaannya salah dong. Masih tetap antroposentris. Makanya Paulus tidak mau berhenti sampai di situ. Dia juga melanjutkan bahwa di dalam kebanggaannya ada anugerah Allah. Dia berkata ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu. Mayoritas versi menerjemahkan ketulusan dan kemurnian yang ilahi. Godly sincerity atau godly purity. Tetapi saya suka New Living Translation. New Living Translation menerjemahkannya itu God given sincerity. Jadi Allah itu bukan cuma sumber. Kemurnian ketulusan ini dari Allah, bukan. Tetapi kemurnian dan ketulusan ini dikerjakan oleh Allah. Karena bagian selanjutnya Paulus berkata bahwa kemurnian dan ketulusannya itu di dalam kasih karunia Allah. Bukan di dalam hikmat dunia. Nah saya mau jelaskan ini sedikit bahasa Yunani. Bapak Ibu saudara bisa paham, setelah itu lupakan saja. Nah kalau saya misalnya berkata begini saudara. Buku Yakub artinya apa? Bingung ya? Karena Yakub di situ tuh artinya bisa macam-macam. Buku Yakub bisa buku tentang Yakub, bisa buku dari Yakub, bisa buku milik Yakub, juga bisa buku yang ditulis oleh Yakub. Nah, kata Allah di sana itu artinya macam-macam, tidak cuma dari Allah seperti bahasa Indonesia, tidak. Bisa diterjemahkan macam-macam. Dalam hal ini saya setuju dengan New Living Translation yang mengambil kata thutheu di sana sebagai subjektif genetif. Jadi sebuah kata benda dengan kasus genetif yang berfungsi sebagai subjek. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih adalah God given. Kemurnian dan ketulusan yang Paulus bicarakan itu bukan dari hikmat dunia, tetapi dari pekerjaan Allah, dari kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dia. Saya bersyukur dan saya tahu Paulus tidak mungkin miss this point.
Dia bicara dengan tegas bahwa semua integritas dirinya itu bukan karena dia mengikuti standar dunia. Walaupun kalau saudara membaca filsafat Yunani kuno, saudara akan menemukan sih ketulusan dan kemurnian sangat dijunjung tinggi. Para filsuf sudah berbicara tentang hal itu, bahwa orang yang nobel, orang yang agung adalah orang yang memiliki ketulusan dan memiliki kemurnian. Tapi Paulus ingin memperjelas kepada kita bahwa ketika dia tulus, ketika dia murni, itu bukan karena dia berusaha mengikuti filsafat itu, tetapi karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam dirinya. Dan hal yang sama berlaku kepada kita. Kesalehan bukan sekadar pemenuhan standar moralitas dunia, melainkan hasil pekerjaan kasih karunia Allah di dalam diri kita. Sekali lagi, kesalehan bukan sekadar pemenuhan standar moralitas dunia, melainkan hasil pekerjaan kasih karunia di dalam diri kita. Dunia mengajarkan gak sih? Kita ini perlu memahami orang lain dari sudut pandangnya, benar ya? Dunia mengajarkan itu. Alkitab juga mengajarkan itu. Lalu bedanya apa? Kita ini perlu loh memahami dari sudut pandang orang itu. Saya ini kan orangnya kalau melakukan apapun cepat, saudara. Saya itu kadang-kala tidak sabar dengan orang di depan saya yang jalannya itu terlalu slow. Atau mengendarai mobilnya terlalu slow. Jujur ya, berapa kali saya ngomong, dunia ini kok slow-mo semua. Saya tuh kepengen dunianya itu lebih cepat gitu. Temponya itu lebih cepat gitu loh saudara. Saya kepengen 1 menit itu cuma 15 detik gitu. Tapi 1 hari ada 60 jam. Supaya cepat gitu, jalannya tuh cepat gitu. Bagi saya itu banyak kali itu kayak slow-mo. Tapi begitu saya mencoba untuk slow, untuk tenang, memikirkan, saya baru menemukan ada banyak penjelasan di balik orang yang slow tadi. Misalnya pernah ketemu enggak? Ada orang yang kalau jalan pelan sekali karena dia lagi sakit, lagi perawatan. Pernah ya ketemu? Bahkan ada orang, saya baru saja mendengar, orang itu kalau jalan itu pelan sekali. Ternyata kenapa? Karena sejak dia lahir, posisi tulangnya itu memang tidak normal. Sehingga dia tidak mungkin bisa berjalan dengan cepat. Nah kalau saya tidak belajar memahami semua itu, saya akan menganggap orang ini apa? Malas. Saya dulu pernah punya teman di asrama waktu S1. Saya sampai ngomong sama dia, ini teman baik saya ya, perempuan gitu kan. Lalu saya kerjain dia. Wah, kalau kamu jadi istriku, yang aku mau lakukan ini loh. Kamu tuh kan kalau jalan pelan banget, jalan itu kayak pelan, terus sandalnya diseret-seret itu. Pernah dengar nggak sih? Orang kalau jalan itu kayak seret, seret, seret gitu kan. Itu rasanya kayak tak sepak kaki gitu kan ya. Gitu kan. Pernah lihat gitu kan ya? Bunyi lagi seret, seret, seret gitu. Itu tiap 3 minggu sekali ganti sandal pasti. Ganti sandal. Orang kok bisa loh ngangkat sandal itu berapa gram sih saudara ya kan? Tinggal diangkat aja. Kecuali kalau sandalnya itu yang gede-gede gitu kan ya. Yang pakai kayu gede-gede gitu kan, namanya apa itu? Yang kayak apartemen itu loh, yang gede-gede, tinggi-tinggi. Wah ini sandal biasa loh saudara ya gitu kan. Kok jalannya gitu. Lalu saya ngomong sama teman saya gini, kalau kamu jadi istriku enak kamu, gak perlu jalan cepat. Jadi nanti kamu kemana-mana di rumah tak kasih sepatu roda sama tali tambang di pinggangmu. Jadi nanti kalau ngomong gini, mah buatkan kopi ya, siap, dorong seret. Selesai kasih kode. Kalau tidak mampu ngangkat tangan lihat ke kamera gitu. Terus saya tarik gitu aja, balik gitu kan ya gitu. Tapi setelah saya tambah tua saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang memang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu yang mungkin tidak berada di dalam pola asuh keluarga yang baik. Saya semakin bisa paham mereka. Tapi jujur ya, yang mengubah saya sebetulnya adalah Injil Yesus Kristus. Bukan itu semua. Mengapa saya berusaha memahami cara pandang orang? Karena Allah telah menjadi manusia, merasakan penderitaan kita, melihat penderitaan itu seperti kita melihat, merengkuh penderitaan seperti kita merengkuh. Atas dasar Injil itu pula saya belajar untuk mengerti orang lain. Saya sering bercerita, saya tidak punya simpati, tidak punya empati kepada orang lain. Tapi karena Injil saya melihat Kristus menangis ketika Lazarus meninggal dunia. Kristus ketakutan di Taman Getsemani, saudara. Saya berusaha untuk merengkuh perasaan-perasaan yang dulu saya anggap kelemahan. Menangis, ketakutan, kegentaran, butuh pertolongan orang. Yang dulu saya anggap lambang-lambang kelemahan dalam diri saya.
Saya sekarang berani merengkuh, kenapa? Karena di dalam Injil bicara tentang kelemahan. Saya tidak ingin saudara cuma jadi orang yang baik menurut dunia, tetapi baik karena Injil bekerja di dalam hidup saudara. Itu yang pertama, menunjukkan kebanggaan yang benar. Sekarang dengan cepat saudara, itu poin utama dalam khotbah saya. Sekarang poin yang kedua adalah memberikan pembelaan yang jujur. Ayat 13 dan 14a. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami. Ayat ini diperdebatkan oleh para penafsir Alkitab. Sebetulnya apa yang dipersoalkan dari pengajaran Paulus ini? Ada yang mempersoalkan begini, Paulus itu terlalu sederhana pengajarannya. Tidak indah seperti para ahli retorika Yunani Romawi kuno. Ada yang menganggap begitu. Tapi ada juga yang berpikir begini, Paulus itu kalau ngomong sengaja ambigu. Paulus itu membuat Injilnya itu jadi kabur. Karena dia mau menutupi maksudnya dia yang tidak benar. Pernah nggak sih saudara itu berjumpa dengan orang kalau yang ngomong itu kayak berbelit-belit gitu. Bukan karena nggak bisa ngomong langsung. Tetapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Omongannya tidak pernah jelas. Saya pernah berdebat dengan beberapa orang kan di kampus perdebatan akademis. Tapi saya pernah berjumpa dengan satu orang saudara dosen yang sebetulnya pintar sekali. Ketika berdebat dengan dia tuh inginnya itu supaya saya tuh nggak usah debat gitu. Ngomong biasa saja. Dan ketika saya memberikan pertanyaan yang menjurus itu untuk meluruskan sesuatu, dia itu selalu jawabannya kayak ambigu gitu saudara. Sampai akhirnya pun saya tidak tahu posisinya dia di mana. Ada orang yang memang begitu, nggak mau repot dia. Sebab kalau dia menunjukkan here I stand gitu kan, wah orang lain yang tidak berdiri di situ siap akan menyerang dia habis-habisan. Ada orang yang memang tidak berani menunjukkan posisinya. Nah mungkin sebagian jemaat Korintus punya pandangan gitu, menurut sebagian penafsir. Mereka berpikir bahwa Paulus ini ambigu, mengaburkan Injil untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, memastikan mana yang benar di dalam konteks pasal 1 ayat 12 sampai 14 sangat sulit sekali. Tapi ini dia solusinya. Entah dianggap kurang fasih secara retoris, kemungkinan pertama tadi, maupun dianggap memiliki maksud yang terselubung, kemungkinan yang kedua, dan nanti saudara bisa baca di pasal 4 ayat 2 sampai 3, Paulus tetap memberikan jawaban yang jujur. Tidak ada makna ganda yang disengaja, apalagi demi kepentingan pribadi. Saudara, kita harus jujur kalau berbicara. Dan saya sekarang memberitahu banyak hamba-hamba Tuhan tentang komunikasi pastoral. Kadangkala kita ini bukan cuma perlu state something, menyatakan sesuatu, tetapi kita juga perlu disclaim sesuatu. Apa yang tidak kita maksudkan, itu perlu untuk disampaikan. Karena kadangkala jemaat itu akan menafsirkannya secara liar, saudara. Misalnya ya, saudara, kita akan memperjelas ya, siapa yang bukan jemaat, siapa yang simpatisan. Yang jemaat dan yang simpatisan. Kita mau memperjelas administrasi di tempat ini, saudara, saya akan fokus, kami akan fokus kepada yang jemaat. Nah, kalau kalimat ini hanya berhenti sampai di situ, penafsirannya pasti lihat. Wah, berarti kalau simpatisan gak diurusin. Wah, berarti gereja ini menganggap yang penting itu adalah jemaat, yang tidak jemaat tidak penting. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah dengan semua keterbatasan yang ada, kita ini perlu prioritas di dalam pelayanan. Benar ya? Prioritas pelayanan kan perlu juga itu. Untuk mengetahui hal-hal semacam itu, kita mau fokus pada jemaat, tetapi simpatisan tetap dilayani. Bukan tidak dilayani. Nah, ini kalau kita tidak membuat disclaimer, orang bisa salah paham. Paulus itu kalau ngomong dia berusaha untuk jujur supaya tidak bias. Penting bagi kita kalau ngomong sesuatu itu tidak bias, saudara. Jangan ambigu. Biarkan orang lain itu ngerti apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Jangan menimbulkan multitafsir, nanti akan memperburuk keadaan. Nah, dari cara Paulus membanggakan tadi ya saudara, dari cara Paulus membanggakan integritasnya, membanggakan kasih karunia Tuhan, baru dia memberikan pembelaan terhadap pengajarannya. Kita belajar satu hal yang indah. Pembelaan terhadap ajaran sebaiknya didahului dengan integritas diri yang sudah dibuktikan. Karakter memang tidak dapat membenarkan maupun menyalahkan keyakinan seseorang. Bagaimanapun integritas diri yang teruji akan memberi tambahan bagi kekuatan persuasi.
Antara keyakinan dengan perilaku orang yang meyakini itu memang tidak ada hubungan pembenaran atau penyangkalan. Maksudnya begini, seseorang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti keyakinannya. Apakah hidup itu menegasikan Yesus itu bukan Tuhan? Kan tidak tuh. Ya tetap aja Yesus Tuhan. Jadi apa yang diyakini tidak diubah oleh perilaku orang itu. Saya bisa paham. Tetapi maksud saya adalah begini, kalau hidup kita seturut dengan keyakinan kita, maka keyakinan kita memiliki kekuatan persuasif yang lebih hebat, gitu maksudnya. Kalau saudara mau meyakinkan orang lain, tidak cukup argumentasi, tetapi juga butuh bukti, yaitu integritas diri kita. Kita tidak mungkin bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri tidak menghidupi apa yang kita yakini itu. Penting bagi kita untuk mengetahui ini, saudara. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika salah satu tokoh Injili terkenal, Ravi Zacharias, meninggal dunia. Setelah meninggal ada beberapa kasus yang diungkit ke permukaan. Entah benar, entah tidak, that's not the case gitu. Saya tidak mau membahas itu. Dan ketika terjadi perilaku yang menyimpang itu, pelanggaran oleh seorang tokoh Injili ini, wah, maka orang-orang yang tidak setuju dengan kaum Injili, orang-orang yang menamakan dirinya kekristenan progresif gitu, orang Kristen yang progresif, atau orang-orang yang non Kristen, lalu ngomongnya itu seolah-olah begini, wah, tokoh Injili aja gini. Berarti pandangan Injili keliru. Yang mau digoreng ke sana, saudara. Padahal dia tidak ngomong secara eksplisit begitu. Tapi dia mengarahkan narasi orang itu ke sana. Jadi kalau ada salah satu tokoh Injili jatuh, berarti pandangan Injilinya salah. Saya menunggu-nunggu ketika kemarin Tim Keller meninggal dunia. Orang-orang itu diam 1000 bahasa. Padahal Tim Keller itu pengaruhnya lebih hebat daripada Ravi Zacharias di dunia Injili. Dan Tim Keller tidak ada kasus sama sekali. Saya menunggu apakah orang-orang itu konsisten dan akan berkata, oh pandangan Injili benar karena Tim Keller mengakhiri hidupnya dengan baik. Ternyata nggak ada yang ngomong gitu juga. Menurut saya ada beberapa orang tidak konsisten, saudara. Dan orang itu bukan cuma tidak konsisten, tapi punya pandangan yang keliru. Apa yang diyakini seseorang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan hanya gara-gara perilaku orang itu. Kalau saya dulu seringkali ngomongnya begini, kalau saudara itu punya obat pelangsing tubuh, saudara jual ke orang, tapi saudara sendiri tidak langsing. Obatnya tetap bisa melangsingkan tubuhnya. Coba saya tanya, saudara punya obat langsing, saudara jual, tapi saudara sendiri tidak langsing. Ketika orang minum obatnya, langsing nggak? Minum obatnya, langsing. Nah, saudara nggak langsing, obatnya dijual terus nggak pernah diminum. Terakhir, saudara, yang dilakukan Paulus apa? Menyatakan keyakinan secara mutual. Ayat 14 saya akan coba cepat ya, 14b. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Wow, luar biasa ya. Paulus itu dihina oleh jemaat di Korintus. Tapi Paulus berkata begini, nanti di hari Tuhan Yesus kamu akan memegahkan aku dan aku akan memegahkan kamu. Nah, kita belajar sesuatu di sini. Di tengah relasinya yang kurang baik dengan sebagian jemaat Korintus, Paulus tetap meyakini bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Bukan berarti bahwa setiap persoalan relasi akan segera teratasi, melainkan menunggu sampai pada hari Tuhan Yesus. Kita semua kadang disalahpahami orang. Dan tidak peduli kita membuat klarifikasi sebagus apapun, tidak peduli kita setulus apapun, tidak peduli kita selurus apapun, seringkali relasi akan sulit untuk diperbaiki. Orang tetap akan salah paham dengan kita. Tapi bukan berarti saudara kehilangan pengharapan. Saya pernah mengalami relasi yang tidak baik dengan beberapa orang, dan saya ngomong begini, sekarang kamu menganggap aku sebagai lawan, tapi nanti kamu akan menyadari bahwa aku adalah kawanmu. Beberapa tahun kemudian orang yang sama minta maaf kepada saya dan dia mengakui kesalahannya. Itu terjadi beberapa kali. Tapi jujur ya, tidak semua orang begitu. Ada orang yang sampai hari ini salah paham dengan saya. Sampai hari ini orang itu berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan, telah berbuat jahat kepada orang itu. Tapi saya selalu berkata begini, saudara. Nanti di kemudian hari kamu akan tahu. Kenapa? Karena di hari Tuhan nanti semuanya akan dibukakan oleh Tuhan.
Dan saya yakin ketika Tuhan membukakan hatinya, membukakan hati saya akan menganggap dia sebagai kebanggaan saya. Dan dia akan melihat saya dan menganggap saya sebagai kebanggaannya. Karena perseteruan itu antara dua orang yang saling mengasihi, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengasihi. Sama-sama mengasihi. Begitu besar kasihnya, sehingga akhirnya berkonflik, saudara. Kalau saudara itu nggak mengasihi, nggak peduli, saudara nggak akan repot-repot mau berkonflik. Benar atau betul? Orang yang kalau berkonflik tanpa dia mengasihi, tanpa dia peduli, itu konflik yang benar-benar mubazir. Untuk apa? Maka ketika ada orang berkonflik dengan kuat, saya tahu hatinya itu sama-sama kuat mengasihi. Cuma tidak tahu kebenarannya. Cuma tidak tahu cara mengasihi yang benar. Nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, maka kita akan melihat ada kejutan-kejutan. Orang yang selama ini menyalahpahami kita, nanti akan membanggakan kita. Begitu pula sebaliknya. Orang yang kita anggap orang yang hina, nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita akan menganggap dia sebagai kebanggaan kita. Dan saya akan menutup khotbah saya, mengajak kita untuk membaca ayat ini. 1, 2, 3. Apa yang kita banggakan sekarang di dunia bisa saja menjadi sumber rasa malu kita pada waktu kedatangannya. Begitu pula apa yang kita anggap sebagai kerugian atau kelemahan justru akan menjadi keuntungan yang kita banggakan. Saya bacakan ulang kalimat dari saya ini. Apa yang kita banggakan sekarang di dunia bisa saja menjadi sumber rasa malu kita pada waktu kedatangannya. Begitu pula apa yang kita anggap sebagai kerugian atau kelemahan justru akan menjadi keuntungan yang kita banggakan. Makanya di dalam sebuah relasi yang sudah broken, yang sudah rusak, saya selalu menasihati begini, suspend your judgment. Tahan penghakimanmu, tahan penilaianmu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa melihat the whole things. You cannot see all things as a whole. Nanti tunggu ketika Tuhan datang kembali yang kedua, hopefully kita akan melihat all things as a whole. Disitulah kita bisa memberi a much better judgment terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita melihat ke dalam hati kita dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengoreksinya. Apakah kita sedang berada dalam relasi yang kurang baik, mungkin dengan anggota keluarga kita, dengan rekan kerja kita, teman sekolah kita, teman bergaul kita, atau dengan siapapun. Dan apakah selama ini saudara bersikap sombong, menganggap orang lain tidak selevel dengan saudara? Saudara tidak mau mengambil inisiatif untuk berdamai, saudara justru menyombongkan diri, meletakkan diri di atas mereka. Ataukah saudara sekarang bertobat di depan salib Kristus, merangkul kelemahan saudara, kekurangan saudara di dalam Kristus, mengakui bahwa tidak peduli seburuk apapun kita, selalu ada kabar baik bahwa Kristus menerima kita apa adanya, dan Kristus akan mengubah kita menjadi sama seperti dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Kalau selama ini apa yang kami banggakan adalah keliru ya Tuhan. Kami membanggakan pencapaian kami. Kami membanggakan kesalehan kami lepas dari anugerah-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami membanggakan pelayanan-pelayanan kami, prestasi-prestasi kami. Tuhan ampunilah kami. Biarlah kami terus membanggakan integritas diri, hidup yang sudah ditebus oleh Kristus, yang terus menerus diubah menjadi sama seperti Kristus melalui kuasa Allah, melalui karunia-Mu yang terus bekerja di dalam hidup kami. Dan itulah yang kami banggakan. Hidup yang lemah tapi sekaligus kuat di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami terus menerus supaya di tengah situasi, relasi apapun yang buruk, kami selalu punya keyakinan bahwa kami akan baik-baik saja. Kiranya firman-Mu memampukan kami semua untuk mengambil inisiatif, memperbaiki relasi yang ada, mengubah pendekatan-pendekatan kami yang salah, yang sombong, yang arogan terhadap orang lain. Dan kiranya Tuhan berkenan mengubahkan kami dan memulihkan relasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.